Alhamdulillah saya gagal lagi teman-teman. Udah 2 kali gagal saya, di jet sekali, di jig sekali. Wah, itu saya udah pupus harapan situ. Wah, berarti saya udah gak bisa magang ke Jepang lagi nih. Berarti ya gak tau lah kata saya gimana, ya udah kerja aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Ramdan Milanides. Dung 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 dang dang 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 dung 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 dang dang. Oke teman-teman, video kali ini saya mau berbagi pengalaman teman-teman, perjuangan saya buat magang ke Jepang teman-teman. Oke teman-teman, saksikan terus videonya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman untuk mendekatkan channel ini teman-teman. Oke. Saya kepikiran buat kerja ke Jepang itu pas saya udah mulai naik ke kelas 3 SMK teman-teman. Jadi saya sekolah di SMK Negeri 1 Pacet ya teman-teman. Itu letaknya di Cipanas, Jawa Barat. Mungkin di sini apakah ada alumni atau siswa SMK Negeri 1 Pacet. Oke. Nah, saya itu lulusan dari jurusan pertanian teman-teman, angkatan 2018 teman-teman. Nah, pas naik kelas 3 SMK itu saya udah mulai kepikiran teman-teman. Wah, kayaknya enak tuh magang ke Jepang. Dapat uang banyak kan, bisa dikumpulkan uangnya. Nah, waktu itu lagi rame-ramenya juga kan buat magang ke Jepang. Apalagi sekolah saya ada program buat magang ke Jepang teman-teman. Nah, di sekolah saya itu udah ada kerjasama dengan LPK teman-teman. Ada 2 LPK yang kerjasama. Yang pertama itu JIK dan yang kedua itu LPK Jen teman-teman. Pas kelas 3 itu saya ikut tes dua-duanya teman-teman, 2 LPK tersebut. Yang pertama itu tes dari LPK Jen dulu teman-teman. Itu kisaran bulan 1 teman-teman. Saya ikut tes di situ, pesertanya 100 orang ya, dan yang terpilih cuma 10 orang teman-teman. Dan waktu itu saya alhamdulillah gagal teman-teman. Kemudian ada tes di LPK JIK. Saya ikut lagi teman-teman. Apalagi di JIK ya, ketat banget itu tesnya. Dan alhamdulillah saya gagal lagi teman-teman. Udah 2 kali gagal saya, di jet sekali, di jig sekali. Wah, itu saya udah pupus harapan situ. Wah, berarti saya udah gak bisa magang ke Jepang lagi nih. Berarti ya gak tau lah kata saya gimana, ya udah kerja aja di. Terus waktu itu kan masih kelas 3 SMK ya, ada tes apa, SB SNPTN. Saya ikut juga. Saya kuliah aja kata saya ikut SNPTN. Wah, nilai saya nggak termasuk, gak lulus juga. Wah, ya udah kata saya, ini mah udah bukan rezekinya ya. Ya, setelah tes SNPTN saya nggak diterima juga ya teman-teman. Dan 2 kali tes buat magang ke Jepang gagal. Ya udah, saya putusin aja buat kerja aja di sini. Ntar saya udah lulus sekolah itu, lulus SMK, ya udah saya kerja aja, atau enggak saya bertani aja lah, cocok tanam gitu, punya skill dikit-dikit. Dan kakek saya punya lahan, ya udah saya pinjem aja gitulah, hitung-hitung saya sewa itu. Nah, udah setelah itu lulus saya sekolah teman-teman. Dan saya dapat kabar waktu itu bahwa ternyata di LPK JIK itu mengadakan tes 1 bulan sekali. Biasanya diadakan Senin di minggu pertama. Jadi kalau kita mau tes, kita harus datang ke kantornya di Depok ya teman-teman. Ya udah, waktu itu saya putusin buat coba sekali lagi ya. Saya penasaran itu, dan emang pengen banget gitu magang ke Jepang, biar saya bisa ngumpulin uang. Nanti pulang dari Jepang saya mau bikin usaha, niatnya saya begitu teman-teman.
Ya udah saya coba lagi waktu itu ke Depok, coba saya diantar sama ayah saya ya, soalnya saya nggak tahu itu di mana, nggak tahu, nggak pernah keluar main jauh-jauh, dan was-was juga orang tua saya. Ya udah sama ayah saya diantar, dan waktu itu pas-pasan ayah saya itu mau sekalian berangkat kerja ya di Jakarta, jadi saya ikut dulu sama ayah saya ke Jakarta. Jadi nanti di Jakarta baru ke Depok, biar dekat katanya, cepat. Soalnya kan tesnya juga pagi-pagi ya teman-teman, kisaran setengah delapanan itu kita harus sudah ada di kantor. Jadi nggak mungkin kalau saya berangkat dari Cipanas ke Depok itu terlalu mepet waktunya. Jadi saya ngikut dulu ke Jakarta, ke tempat ayah saya kerja. Nah, ayah saya kan kerja kuli bangunan. Ya saya udah tahu kerjanya gimana. Tapi pas saya datang ke Jakarta, wah saya juga menangis lagi. Wah, dalam hati ini, kalau misalkan saya lulus gitu ya pas tes ini, wah saya akan manfaatin bener-bener gitu. Pas nanti magang di Jepang, saya mau tabung uangnya bikin usaha buat ngangkat derajat orang tua saya. Soalnya pas saya di Jakarta kan saya nginep di tempat ayah saya kerja ya. Wah, tidurnya itu gimana ya, bisa dibilang gak layak teman-teman. Udah banyak nyamuk, terus tidurnya juga gak layak di emperan gimana gitu. Wah, pokoknya pengen nangis gitu. Perjuangan seorang ayah buat anak-anaknya sampai seberat itu teman-teman. Saat itu saya jadikan motivasi buat saya buat bahagiain kedua orang tua saya. Nah setelah itu saya ikut tes kan, diantar sama ayah saya, ditungguin pula teman-teman tesnya itu. Jadi ayah saya nggak kerja waktu itu, soalnya nanggung katanya. Ya udah gak apa-apa, ditungguin aja tesnya. Tes kan kalau di JIK nggak langsung diumumin ya abis tesnya itu, jadi nunggu sekitaran 1 bulan, nanti kita lihat hasil tesnya di webnya JIK teman-teman. Nah waktu itu saya alhamdulillah gagal lagi teman-teman. Jadi saya udah 3 kali gagal itu di JIK. Tes di JIK 2 kali gagal, 1 kali di JEN. Wah udah itu udah sangat parah gitu. Berarti memang belum rezekinya, bukan rezeki saya buat jauh dari orang tua gitu ya, buat magang ke Jepang. Ya udah abis itu saya magang di di suatu restoran yang ada di Cipanas di kampung saya ya. Pas itu waktu bulan Ramadan kan, kalau bulan Ramadan suka rame ya restoran itu, jadi buka lowongan magang. Ya udah saya magang dulu di situ teman-teman. Saya magang di situ kisaran 1 bulan. Nah setelah Lebaran kisaran 2 mingguan gitu, ada pemberitahuan di grup sekolah itu teman-teman, bahwa di LPKJN membuka seleksi teman-teman, mengadakin seleksi lagi buat magang ke Jepang. Kira saya tumbuh lagi teman-teman, wah ada kesempatan lagi sih, coba ya gaya. Saya udah minta izin dulu ke orang tua saya, gimana kata saya mau ikut tes lagi di LPKJN ke Bogor, kata saya mau ke Bogor, boleh gak? Kata orang tua saya tuh gak boleh lah, gagal terus juga katanya. Udah di sini aja kerja katanya. Kata saya pengen tuh dah, saya paksa gitu ya, dan akhirnya diizinin juga. Kata saya minta doanya aja lah, semoga aja itu rezeki saya gitu ya di yang tes keempat kalinya ini. Ya udah saya berangkat sendirian waktu itu teman-teman ke Bogor ya, naik kendaraan umum. Saya ngeteng, saya pergi ke Bogor dan tes saya sendirian. Sekitar waktu itu yang tes cuma sedikit sih, kisaran ada pas hari itu kisaran ada berapa orang lupa saya, 5 atau 7 lupa, kisaran segitu. Diumumannya itu 2 minggu setelah tes tersebut, dan alhamdulillah saya diterima teman-teman.
wah itu seneng banget. Tapi itu baru tes tulisnya teman-teman, belum tes apa medical check up ya, tes kesehatan. Jadi di LPKJ cuman ada tes tulis sama tes kesehatannya aja. Tes tulis saya udah lulus, lanjut ke tes medical check up atau tes kesehatan. Alhamdulillah saya juga lulus teman-teman, udah keterima, berarti saya sebagai siswa dari LPKJ ya teman-teman. Nah mungkin ada ya teman-teman yang bertanya, ya kenapa sih apa geget banget pengen banget gitu di LPKJ sama di LPKJ ya. Satu teman-teman, biaya. Alasan saya itu biaya. Di JIK udah tahu sendirilah, murah banget, hampir cuman berapa, terus dikasih pinjaman juga kalau di JIK makan, tapi seleksinya sangat-sangat ketat. Saya juga itu udah cari ke LPK swasta lain ya teman-teman, cari-cari info, saya tanya biayanya berapa. Wah pas saya dengar biayanya kisaran 50 juta 60 juta, wah saya nggak sanggup gitu ya. Saya pengen emang magang ke Jepang, tapi saya gak mau buat ngerepotin orang tua, terlalu berat 50 juta 60 juta mah. Jadi saya nggak maksa gitu. Kalau di Jen hampir setengahnya lah dari itu, jadi masih agak ringan lah, masih bisa buat minjem sana sini saudara. Dan alhamdulillah waktu itu saudara saya mau bantu, walaupun setengahnya lah. Jadi saya paksa buat bisa berangkat itu lewat LPKJ atau LPKJ, dan alhamdulillah saya diterima di LPKJ teman-teman. Nah setelah diterima di LPKJ teman-teman, saya itu pendidikan dasar bahasa dulu ya 1 bulan, terus ada kesempatan wawancara sama perusahaan Jepang. Waktu itu saya gagal teman-teman, nggak diterima ya. Waktu itu jobnya di pabrik. Saya waktu itu request ke sensei yang di LPK itu, saya pengen dapat jobnya di pertanian atau peternakan karena basic saya pertanian ya. Nah setelah itu sambil menunggu ada wawancara dari perusahaan Jepang ya teman-teman, saya dimagangkan di salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Waktu itu saya magang di Cikarang teman-teman, magang dulu. Jadi di LPKJ kita sambil menunggu mensetsu atau wawancara dengan perusahaan Jepang, kita dimagangkan dulu teman-teman. Jadi alhamdulillah kita dapat pemasukan teman-teman, buat sehari-hari cukup lah buat sendiri mah. Waktu saya dimagangkan dulu teman-teman sekitaran 6 bulanan, sambil saya itu cari perusahaan ya, wawancara 6 bulan magang di Cikarang itu. Saya tadi pertengahan itu saya ada wawancara teman-teman di perusahaan pertanian itu, saya wawancara dan alhamdulillah saya lulus teman-teman. Saya udah dapat job berarti ya di pertanian waktu itu, berdua sama teman saya itu satu sekolah juga. Wah beruntung banget, saya senang, saya saya udah dapat job ya, tenang hati itu ya, berarti saya udah dapat job, tinggal nunggu waktu berangkat aja. Udah saya magang dulu aja di Cikarang itu sambil nunggu waktu pemberangkatannya, sambil hasil dari magang itu saya kumpulin uangnya buat nanti biaya hidup saya di Bogor pas pemantapan belajar bahasa Jepang teman-teman. Saya kumpulin uangnya itu, saya udah beres gitu magang di saran 6 bulan di Cikarang itu. Pas udah beres, wah saya dapat kabar buruk lagi teman-teman, kabar yang gak enak. Perusahaan pertanian saya itu ada masalah, jadi waktu itu saya di cancel teman-teman. Jadi saya batal berangkat di perusahaan pertanian itu teman-teman. Saya gagal berangkat, di cancel. Waduh gitu, saya sama teman saya, wah kok bisa, wah ada aja cobaannya gitu. Saya mau berangkat ke Jepang aja susah banget gitu saya dalam hal itu. Wah udah lemes pokoknya udah gitu.
Tapi selang 1 minggu atau 2 minggu saya diikutin tes wawancara lagi, itu di perusahaan peternakan teman-teman. Kandidatnya ada 3 orang, yang diambil cuma satu. Salah saingannya itu teman saya teman-teman, yang satu perusahaan di pertanian. Dan yang keterima itu malah teman saya. Wah, kata saya, selamat lah, ya udah saya bukan rezekinya di situ. Nah itu berarti saya belum punya job, saya udah mau hampir setahun, kata saya ini udah berapa bulan ya di waktu itu di LPK, saya udah nunggu 8 bulan kalau nggak salah. Dan waktu itu udah mau libur Lebaran Idul Fitri teman-teman, jadi kita pulang ya. Wah, kata saya, kalau saya pas pulang belum dapat job, kata saya gak bakal balik lagi ke Bogor, kata saya. Udah, saya diem aja di rumah, kata saya, kabur saya, kata. Saya punya niatan begitu waktu itu ya. Tapi ada Allah berkata lain itu ya. Alhamdulillah, jadi saya sebelum pulang saya dapat job di peternakan di perusahaan saya ini tanpa wawancara. Jadi cuman saya dikasih sia-sia gitu. Yaudah, saya ditempatin di sini pas-pasan waktu itu. Perusahaan saya yang ini emang butuh Kensusei baru. Terus mungkin kata Kumiai saya yang di sini, saya juga udah diterima gitu ya, udah pernah tes wawancara bagus juga katanya. Ya udah, saya aja dipilih, gak usah wawancara lagi katanya. Udah, saya dipilih, ditempatin di perusahaan yang sekarang ini teman-teman. Udah, wah, syukur kata saya, alhamdulillah. Gak sia-sia berarti, kata saya, doa siang malam itu. Udah, terus saya pemantapan bahasa Jepang teman-teman sekitaran 3 bulan kurang gitu. Dan waktu itu tanggal 31 Juli 2018 akhirnya saya pergi ke Jepang teman-teman. Pergi ke Jepang 1 bulan pendidikan bahasa dulu di Kumiai atau LPK yang ada di Jepang. 1 bulan pendidikan bahasa lagi, tata cara hidup, peraturan-peraturan yang ada di sini kita dijelasin. Nanti kita belajar lagi pokoknya sebelum datang ke perusahaan ini. Setelah belajar 1 bulan di Kumiai itu, langsung saya berangkat ke sini ke perusahaan. Dan alhamdulillah perusahaannya sangat-sangat bagus, besar sekali perusahaannya. Orang-orangnya baik juga, baik-baik. Orang Jepangnya juga baik-baik, teman-teman kerjanya baik-baik. Dan gak kerasa udah mau pulang lagi teman-teman. Jadi tahun sekarang bulan 8 insya Allah saya mau pulang ke Indonesia. Saya gak bakal nambah lagi di sini karena emang niatan awal dari saya di sini, saya cuma pengen magang. Udah 3 tahun saya tabung uangnya dalam 3 tahun itu. Setelah pulang saya praktekin ilmunya. Awalnya pengennya pertanian ya teman-teman, tapi berkehendak lain, mungkin ada jalan lain. Di sini saya dapat ilmu peternakan dan itu yang pengen saya terapin di Indonesia. Mohon doanya dan dukungannya dari teman-teman semua. Setelah dari sini saya mau buka atau mau usaha peternakan sapi perah teman-teman, mulai dari skala kecil dulu, skala rumahan lah. Mohon doanya teman-teman, semoga dilancarkan ya. Ya, saya bikin video di YouTube ini sebagai kenangan sajalah. Tahun terakhir saya magang di sini. Jadi ini tahun terakhir saya magang di Jepang ya teman-teman. Udah mau pulang, gak kerasa waktu cepat sekali. Ya, itu mungkin teman-teman yang mau saya share atau saya bagi buat teman-teman
yang mau magang ke Jepang, mungkin sebagai motivasi juga sebagai penyemangat buat teman-teman yang mau magang ke Jepang. Kita boleh gagal. Jika kita gagal 100 kali, maka kita harus bangun 1000 kali, teman-teman. Gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Jangan nyerah, teman-teman. Semangat terus, kejar impian teman-teman semua. Gak ada niatan sombong saya, gak ada niatan apa-apa. Saya mau berbagi ke teman-teman. Semoga teman-teman dapat terinspirasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.